فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan terakhir Alhamdulillah berhubungan dengan permasalahan hadis-hadis yang ada di luar Sahihain. Bahwasanya ternyata di sana masih banyak hadis sahih yang di luar Sahihain. Seperti di Musnad Ahmad, Masmu Ahmad, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Tayyib, yang masih banyak di sana, dan termasuk kitab hadis yang paling luas. Apalagi sekarang dengan tahqiq Al-Arnauti, ini semakin menambah bagusnya kitab tersebut. Kemudian juga Ashab Kutubil Arba'ah, Abu Dawud, Masmuh, Syekh Sulaiman Ibn al-Ash'ath, nisbahnya Waalaikumsalam As-Sijistani, Tayyib. Tirmidzi, siapa? Muhammad ibn Isa ibn Saurah, Tirmidzi, dari negeri Tarmud. Tayyib. An-Nasa'i, Masmu Muhammad ibn Shu'aib. Tayyib, perhatikan kebanyakan bernama Muhammad. Siapa? Tirmidzi, Ahmad. Tayyib. An-Nasa'i, kalau Tirmidzi Muhammad ibn Isa, kemudian kalau Nasa'i Ahmad ibn Shu'aib. Kemudian Ibn Majah, Masmu sama Muhammad ibn Yazid. Tapi berarti Ibn Majah, kemudian Tirmidzi, kemudian Bukhari, tapi bernama Muhammad. Kemudian yang bernama Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Shu'aib, An-Nasa'i. Yang paling berbeda, mudah diingat-ingat, yaitu Abu Dawud. Dia berbeda sendiri dengan nama Sulaiman ibn al-Ash'ath, dan Muslim juga berbeda. Tayyib. Qala wa kadzalika yujadu fi Mu'jam at-Tabrani al-Kabir wal-Awsat wa Musnad Abi Ya'la. Yujadu fi Mu'jam wa Musnadi. Di sini harakatnya keliru. Wa Musnadi Abi Ya'la.
Adapun Tabrani mu'jamnya tersebut akhwanifillah, na'am, tubi'a minhu 20 mujalladan bi tahqiqi Syekh Hamdi bin Abdul Majid As-Salafi. Wa ma zala minhu ajza' mafqudah. Jadi belum sempurna untuk mu'jam Tabrani. Thumma athara al-muhaqqiq ala juz'in fihi masanid ba'dil abadilah, na'am, fataba'ahu. Wa taba'a Tariq Awadullah juz'an fihi ahadithi ba'di sahabati mimman ismuhum Abdullah. Wa adadul ahadith fi tab'ati Syekh Hamdi akthar min al-ahadith allati fi tab'ati Tariq. Wa akhiru ma tubi' min al-mu'jamil kabir qit'atun min al-mujallad al-21 yatadammanu juz'an min musnadin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu bi isyrafin wa inayati Sa'ad al-Humain wa Khalid al-Juraisi. Mujallad fihi 216 haditha. Dan mu'jam ini alhamdulillah memang belum lengkap, belum sempurna, tidak dapat semuanya. Nah, ada yang hilang. Nah, dan juhd usaha yang dikeluarkan oleh para muhaqqiq ini yang berusaha untuk mengeluarkan turath, yaitu peninggalan para a'immah, juhdun masykur yang patut disyukuri. Tayyib. Adapun awsat, nah ini ditemukan sempurna, ya ini pertengahan. Nah, tubi'a iddat taba'atin wa min ahsani taba'atihi tab'atu Daril Haramain Al-Qahirah. Adapun nama Tabrani sendiri afanifillah huwal imam al-hafidh as-siqah ar-rahal. Dikenal dengan ar-rahal karena beliau banyak melakukan rihlah. Abul Qasim Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub ibn Matir al-Lakhmi asy-Syami at-Tabrani. Nah, Tabrani Sulaiman ibn Ahmad, kalau Abu Dawud Sulaiman ibnu Ash'ath. Mauliduhu bi Madinati Nuka sanah 260. Naam. Wa kanat ummuhu Ukamiyah. Wa min tawalifihi al-Mu'jam as-Saghir fi mujallad an kulli syaikhin hadits. Nah, ini untuk kita berkenalan dengan Ma'ajim Imam Tabrani. Beliau memiliki 3 mu'jam. Nah, Mu'jam as-Saghir ini 1 mujallad saja, 1 jilid. Nah, beliau bawakan untuk setiap syekh 1 hadis. Jadi diurutkan seurutan syekhnya. Wal Mu'jamul Kabir wa huwa Mu'jamu asma'is sahabah. Nah, dan mu'jam kabir yaitu mu'jam nama-nama para sahabat. Wa tarajimuhum wa ma rawaw. Lakin laysa fihi musnad Abi Hurairah. Cuma tidak ada wadahnya musnad Abi Hurairah. Wala istaw'aba hadits as-sahabati al-mukthirin. Tidak pula mencakup dari para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bithamani mujalladatin. Nah, pada 8 jilid. Wal mu'jamul awsat ala masyayikhihi al-mukthirin. Wa ghara'ibu ma indahu an kulli wahid yakunu khamsa mujalladatin. Wa kana Tabrani fi ma balaghana yaqulu 'anil awsat hadzal kitabu ruhi. Na'am.
yaitu untuk Al-Mu'jamul Awsat. Aisha Tabrani mi'ata am wa asyra ashhur. Berarti termasuk seorang yang memiliki umur panjang ya Hanifillah, 100 tahun lebih 10 bulan. Tufiya Tabrani lailatayni baqayata min Dzulqa'dah sana 360 bi Asbahan. Berarti dari ketika Mu'jam tersebut yang sangat disukai oleh Tabrani yaitu Al-Awsat, sampai dia mengatakan hadzal kitabu ruhi. Cuma tetap sebagaimana kitab-kitab yang lain alhamdulillah, seorang meriwayatkan dari Tabrani, ia harus menjelaskan apa hukum atau keadaan haditsnya. Tidak cukup dia hanya sekedar mengatakan rawahu Tabrani. Dan ini butuh alhamdulillah untuk seorang talib membiasakan kapan saja itu hadis di luar sahihain, maka butuh mencari apa dan menjelaskan halnya. Dan pada zaman sekarang bagus kalau seorang menambahkan siapa yang mensahihkan atau menghasankan dari dua imam, apakah itu Syekh Albani atau Syekh Muqbil rahimahumullah ta'ala. Karena mereka berdua di antara ulama yang mu'tabar dalam ilmu hadis di abad ini. Wa Musnad Abi Ya'la. Abu Ya'la huwa al-Imam al-Hafidh Abu Ya'la Ahmad bin Ali ibn al-Muthanna at-Tamimi, Muhaddithul Musil. Al-Musili nisbahnya, muhaddits dari negeri Musil. Wa sahibul Musnad wal Mu'jam. Ulida sanah 210. Fahuwa akthar minan Nasa'i bi 5 sinin. Fahuwa akbaru minan Nasa'i bi 5 sinin. Lebih tua daripada Nasa'i 5 tahun. Wa a'la isnadan minhu, dan sanadnya lebih tinggi daripada sanad Nasa'i. Cuman Sunan Nasa'i lebih masyhur daripada Musnad Abi Ya'la. Mata sanah 307. Wa amma musnaduhu faqala Abu Sa'ad As-Sam'ani sami'tu Ismail ibn Muhammad ibn al-Fadl al-Taimi al-Hafidh yaqul qara'tul masanida ka Musnadil Adani wa Musnad Ahmad ibn Mani' wa hiya kal anhar wa Musnad Abi Ya'la kal bahr yakunu mujtama'al anhar. Ini perkataan Ismail Al-Taimi. Qala Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala sadaqa wa la siyama musnaduhu alladhi 'inda ahli Asbahan min tariq Ibn al-Muqri' anhu fa innahu kabirun jiddan bi khilafil musnad alladhi rawainahu min tariq Abi Amr ibn Hamdan anhu fa innahu mukhtasar. Jadi dari faedah di sini kita ketahui Musnad Abi Ya'la ada dua periwayatan. Yang satunya luas yang dijuluki sampai seperti bahr karena sangat luasnya. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnul Muqri. Dan yang satunya ringkas, yang diriwayatkan oleh Abu Amr ibn Hamdan. Wal Bazzar wa ghairi dzalika minal masanid wal ma'ajim wal fawaid wal ajza ma yatamakkanu al mutabahhiru fi hadha asy-sya'ni min al hukmi bi sihhati kathirin minhu ba'da an-nadhari fi hal rijali wa salamatihi min at-ta'lil al-mufsid wa yajuzu lahu al-iqdamu ala dhalik wa illam yanussa ala sihhatihi hafidun qablahu muwafaqatan li Syekh Abi Zakaria An-Nawawi rahimahullah wa khilafan li Syekh Abi Amr.
Dan Bazzar ikhwanifillah wa Syekh al-Imam al-Hafidh Abu Bakar Ahmad ibn Amr ibn Abdul Khaliq al-Basri al-Bazzar. Naam. Sahibul Musnad al-Kabir alladhi takallama ala asanidihi walida sanah naif 10 wa 200. Naam. 200. Naam. Naif 10 maksudnya belasan ya kanifillah. Naam, belasan. Naam, setelah 200. Wa qad irtahala fi syaikhukhah nashiran li hadithi. Dia melakukan rihlah dalam keadaan sudah tua untuk menyebarluaskan hadisnya. Ini semangat. Nah, semangat untuk nasrul ilmi, jangan sampai mati sebelum dia menyebarkan ilmu yang dia miliki. Fahaddatha bi Asbahan 'anil kibari wa bi Baghdad wa Misr wa Makkah wa Ramlah wa adrakahu bi Ramlah ajaluhu famata fi sanah 292. Nah, berarti meninggal dalam tarik nasrul ilmi khanifiddah, menyampaikan hadis dari apa? Dari para kibar yang ada di Asbahan. Berarti yang kita lewati ini sudah yang bernama Ahmad siapa saja? Al-Bazzar, namanya Ahmad ibnu Amr ibnu Abdul Khaliq al-Basri al-Bazzar. Ahmad ibnu Amr al-Bazzar. Kemudian Abu Ya'la juga Ahmad ibnu Ali ibnu al-Muthanna At-Tamimi. Taim. Kemudian siapa lagi? An-Nasa'i Ahmad ibnu Syu'aib. Kemudian baru Ibnu Hanbal. Taim. Sulaiman juga kita dapati dua di sini, Sulaiman ibn al-Ash'ath dan Sulaiman siapa? Ibnu Ahmad al-Lakhmi, yaitu nama dari At-Tabrani rahimahullah ta'ala. Wakil dari kami minal masanid, dan yang selain itu dari musnad. Nah, sekarang kita butuh mengetahui pengertian dari istilah-istilah ini. Para ulama ahli hadits afanifillah, mereka mengarang masanid, ma'ajim, fawaid dan ajza, disebutkan di sini jenis-jenisnya. Yang dimaksud dengan al-masanid jam'u musnad, wa huwa al-kitabul ladzi jama'a fihi mu'allifuhu marwiyati kulli sahabiyyin ala hidah ala ikhtilafin fi maratib as-sahabati wa tabaqatihim wa min ghairi nadharin lil abwab. Yang dimaksud dengan musnad yaitu kitab yang pengarangnya mengumpulkan riwayat-riwayat semua sahabat dikumpulkan, ya masing-masing sahabat dikumpulkan riwayatnya. Abu Bakar, semua hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar dikumpulkan dalam satu tempat. Sesuai dengan perbedaan tingkatan-tingkatan para sahabat dan tabaqat mereka, tanpa memperhatikan babnya kan. Dicampur, apakah itu permasalahan iman, permasalahan taharah, permasalahan salat, yang penting berkumpul pada satu sahabi. Kemudian juga yang perlu kita ketahui seputar musnad, bahwasanya musnad ini afanifillah ghairu mutaqayyidin bi an yakuna haditsan muhtajjan bihi amla. Mereka ini tidak terikat dengan hadis sahih yang bisa dijadikan hujjah ataukah tidak. Jadi mereka dalam mengarang musnad tidak terikat apakah hadis ini bisa dijadikan hujjah atau tidak. Wa min ghairi iltizami kauniha 'ala al-huruf
Hadza huwal aslu fiha kama dzakara Ibnu Hajar wa ghairuh. Dan juga tidak melazimi susunannya sesuai dengan huruf. Misalnya diawali dengan yang sahabat dengan nama Hamzah dulu. Yang huruf depannya Hamzah, kemudian ba, kemudian ta, seterusnya, tidak. Mereka tidak menyusun demikian. Tapi biasanya menyusun sesuai dengan tabaqat. Dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau adalah orang yang paling utama. Adapun al-ma'ajim, yang dimaksud dengan ma'ajim jamak mu'jam. Kalau istilah sekarang mu'jam ini untuk sebutan kamus. Tapi mu'jam dalam ilmu hadis wa huwal kitab alladhi yujma'u fihi al-ahaditsu ala tartibi sahabah aw syuyukh aw al-buldan aw al-qabail. Wal ghalib an yakuna tartibu ala hurufil hija. Makanya dinamakan dengan mu'jam. Susunannya seperti kamus. Yaitu kitab yang dikumpulkan padanya hadis-hadis sesuai dengan urutan sahabat atau syekhnya, berdasarkan urutan sahabatnya atau urutan syekhnya atau urutan negeri atau kabilah. Dan mayoritas susunan ini disusun sesuai dengan susunan huruf hijaiyah. Sebagaimana keadaan kamus-kamus yang ada. Adapun fawaid hiya al-hadits allati yajma'uha al-jami'u laha wa huwa yara annaha laysat inda ghairihi. Ini namanya fawaid, yaitu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh pengumpulnya dalam keadaan dia beranggapan bahwasanya hadis tersebut tidak ada di sisi selainnya. Sedangkan ajza wa hiya maduna fihi haditsu syakhsin wahid atau ahaditsu jama'atin fi madatin wahidah. Ini namanya ajza, yaitu pada satu pembahasan. Jadi ajza adalah kumpulan dan hadis pada satu pembahasan. Ini namanya ajza. Dan yang seperti ini butuh kita mengetahuinya ketika seseorang ingin masuk dalam maktabah Islamiyah, untuk mengetahui kitab-kitab hadis sesuai dengan ciri khasnya, sehingga seseorang mudah dalam mencarinya. Baik. Hadis-hadis ini akhwanillah dalam kitab-kitab tersebut memungkinkan bagi al-mutabahhir fi hadza sya'n. Al-mutabahhir yaitu seorang yang ingin ingin mengarungi, yang memiliki ilmu yang luas pada bab ini. Al-mutabahhir yaitu sudah luas ilmunya pada cabang ilmu hadis. Mungkin untuk menghukumi kesahihan kebanyakan dari hadis-hadis tersebut setelah melihat keadaan rijalnya dan selamatnya dari illah yang merusak. Dan dia boleh maju untuk menghukumi hadis-hadis tersebut. Walaupun belum ada yang menegaskan tentang kesahihan hadis tadi seorang hafidz sebelumnya. Baik. Ini pendapat Ibnu Salah, sesuai dengan pendapat Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, berbeda dengan pendapat Abu Amr. Taib. Jadi maksudnya akhwanillah, seseorang apabila telah memiliki ilmu yang luas dalam bab ini, dia boleh untuk terjun dalam menetapkan hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih, dan seterusnya. Walaupun belum ada nas dari ulama sebelumnya. Belum ada nas dari ulama sebelumnya, ini boleh, selama dia memiliki memiliki betul-betul kemampuan dalam hal ini. Dan Abu Zakaria An-Nawawi masyhur di kalangan kita semua, huwal Imamul Hafidz Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Ibnu Murri Al-Hizami Al-Hawrani Asy-Syafi'i.
sahibut tasanif an-nafi'ah. Mauliduhu fil Muharram sanah 931. Kana awhadu zamanihi fil ilmi wal wara'i wal ibadati wat taqallul wa khushunatil 'aish. Nah, dan kita ketahui kebanyakan karangan-karangan Imam Nawawi akhwani fillah, Allah berikan keberkahan padanya sehingga banyak manusia condong untuk mempelajarinya. Contoh saja karangan beliau Arba'in An-Nawawiyah, juga Riyadhus Shalihin. Hampir akhwani fillah semua kaum muslimin menerimanya. Nah, dari kalangan ahli sunnah maupun ahli bidah. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan kitab tersebut diterima di hati-hati manusia. Nah, saya menunjukkan padanya barokah, memberikan keberkahan padanya. Padahal kitab-kitab yang dikarang banyak. Cuman kita perhatikan banyak kan manusia condong Riyadhus Shalihin, baik dihafal maupun dijadikan sebagai pelajaran, dikaji, bahkan di masjid-masjid awam. Terkadang ada yang cuma membacakan hadis pada maghrib. Nah, kemudian dijelaskan maknanya sudah, dan seterusnya. Qala waqad jama'a al-hafidhu Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid al-Maqdisi fi dzalika kitaban samahu al-Mukhtara wa lam yatimma kana batul hufadhi min masyayikhina yurajjihu ala mustadrakil hakim wallahu a'lam. Pembahasan berikutnya fanifillah faedah bahwasanya di sana ada kitab yang dikumpulkan oleh Al-Hafidh Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, dikenal dengan Al-Diya Al-Maqdisi. Muhammad bin Abdul Wahid ibn Ahmad Al-Imam Al-Hafidh Diyauddin Abu Abdullah As-Sa'di Al-Maqdisi Al-Jama'ini thumma Dimashqi As-Salihi Al-Hambali sahibut tasanif wa rihlatil wasi'ah. Amin tasanifil masyhurah kitabu fadailil amal mujallad, kitabul ahkam wa lam yatimma fi 3 mujalladat, al hadithul mukhtarah wa amila nisfaha fi 6 mujalladat. Nah, dikenal dengan Al-Diya Al-Maqdisi, namanya Muhammad. Nah, permasalahan berikutnya, sebagian hufaz akhanifillah memilih lebih menguatkan, lebih merajihkan kitab Mukhtarah ini daripada Mustadrak Hakim. Dari sisi mana? Dari sisi kesahihannya. Tayyib. Dan dia sendiri dalam muqaddimahnya mengatakan fahadhil hadits ikhtartuha mimma laysa fil Bukhari wa Muslim illa annani rubbama dzakartu ba'da ma awradahu al-Bukhari mu'allaqan wa rubbama dzakarna ahaditsa bi asanid jayyad laha illatun fanadhkuru bayana illatiha hatta yu'rafa dzalik. Jadi tekad dia hampir sama dengan Hakim ya khalifillah. Mukhtarahnya dia dengan mustadraknya Hakim hampir sama, yaitu apa? Untuk mengumpulkan hadis-hadis yang tidak ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Cuman dalam Mukhtarah terkadang disebutkan sebagian hadis yang disebutkan oleh Bukhari secara ta'liq. Nah, Waqad taqallama Syekh Abu Amr Ibn Salah rahimahullah ta'ala ala al-Hakim fi mustadrakihi faqala wa huwa wasi'ul khatmi fi syart as-sahih mutasahilun bil qada'i bih fal aula an yatawassata fi amri fama lam najid fihi tasihan li ghairihi min al-a'immah fa in lam yakun sahihan fa huwa hasanun yuhtajju bihi illa an tadhhara fihi illatun tujibu dha'fah. Ini pembahasan berikutnya, yaitu tentang apa? Keadaan kitab Hakim. Ibnu Salah mengatakan, nah, baik, bahwasanya Imam Hakim yakni bermudah-mudahan dalam apa menentukan
dikenal dengan tasahul dalam mustadrak beliau. Oleh karena itulah, sebagian memilih kitab mukhtarah daripada mustadrak. Tayyib. Dan itu yang rajih sebagaimana dalam catatan kaki nomor 4 ini. Tayyib. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini yang kemungkinan dimaksudkan oleh Ibnu Katsir min masyayikhina, karena Ibnu Taimiyah termasuk Syekh Ibnu Katsir. Dan Ibnu Taimiyah memilih tashih al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Abdul Wahid al-Maqdisi fi mukhtaratihi khairun min tashihil Hakim. Wa kitabuhu fi hadzal bab khairun min kitabil Hakim bila raib inda man ya'riful hadits. Jadi untuk mukhtarah dan mustadrak lebih kuat mukhtarah. Berarti yang tadi ya Hanifillah ralat untuk halaman 44. Diperhatikan. Tayyib. Wa yajuzu lahu al-iqdamu ala dzalik wa in lam yanussa ala sihhatihi hafidun qablah muwafaqatan li Syekh Abi Zakaria An-Nawawi. Ini maksudnya beliau sendiri, yaitu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mencocoki pendapat An-Nawawi dalam masalah ini. Wa khilafan li Syekh Abi Amr, dan menyelisihi pendapat Syekh Abi Amr, maksudnya Ibnu Shalah. Jadi yang berkata Ibnu Katsir tidak dalam konteks menukilkan perkataan Ibnu Shalah. Tayyib. Dan kesimpulan tentang pembahasan mustadrak dalam catatan kaki nomor 2 halaman 46. Balil aula wa shawab ma naqalahu al-Iraqi 'an Ibnu Jama'ah annahu qala yutatabba'u wa yuhkamu 'alaihi bima yaliqu bihalihi minal husni aw as-sihhati aw ad-dha'f. Wa naqalahu Syekh Syakir wa qala wa hadha huwa as-shawab. Jadi intinya untuk mustadrak Hakim, hukum yang dikeluarkan oleh Imam Hakim tidak bisa kita jadikan patokan. Tetap walaupun Hakim mengatakan sahih ala syarti sahihain, atau ini hasan, atau hukum-hukum yang lain, tetap kita dituntut untuk meneliti sendiri. Yutatabba' wa yuhkam, kemudian dihukumi sesuai dengan keadaannya, baik itu hasan, sahih atau dhaif. Dan ini kaidah hampir untuk semua kitab selain yang ada dalam sahihain. Semua kitab selain dalam sahihain, ya kita dibutuhkan untuk mencari tashih dan tad'ifnya. Kalau belum bisa mencarinya, maka ya kita ambil hukum dari dua imam, baik Albani maupun Al-Wadi'i. Ini lebih selamat. Tayyib, barakallahu fiikum. Pembahasan untuk saya ini masih berhubungan dengan wawasan secara umum, wawasan secara umum tentang kitab-kitab yang ada yang membahas tentang hadis-hadis sahih. Tayyib. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza.